Setiap suku bangsa ini punya kelebihan-kelebihan. Tapi katanya Ustaz Somad Melayu. Oh jelas, Datuk Sri Ulama Setia Negara, orang Melayu. Jadi sebetulnya Ustaz apa? Darah saya ini bermacam-macam. Kalau mau tahu betul, nanti kita tes darah. Tes darah saya ditusuk ujungnya, lalu diletakkan ke kaca, diperiksalah oleh dokter. Ketika itu dokter pun menuliskan, Ustadz Somad, darah Ustadz inilah adalah darah yang paling mahal. Apa golongan darah saya, Pak Dokter? Golongan darah Ustadz adalah golongan darah AB. Itulah yang paling mahal Pak Ustadz. Saya pun bangga. Dan kalau kecelakaan, inilah yang paling payah dicari dan banyak mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau orang Melayu, mau orang Minangkabau, mau orang Batak, mau orang Sunda, mau orang Jawa, kita semua berasal dari satu, yaitu Nabi Adam. Sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Kalau memang satu Nabi Adam, kenapa warna kulit bentuknya rupa macam-macam Pak Ustaz? Nabi Adam punya anak sampai ke Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh terjadi banjir bandang. Lalu tinggal 3 anak Nabi Nuh, Sam, Ham, Yafes. Yafes kulitnya putih, Ham kulitnya sangat hitam, Sam kulitnya coklat. Nah, jadi kalau ada di sini agak putih, itu keturunan Yafes. Kalau ada yang hitam, itu keturunan Ham. Kalau ada yang kuning, itu keturunan Sam. Cuman yang payah kita, banyak orang sekarang mukanya putih, tangannya hitam. Ini keturunan mana ini? Ini keturunan zebra ini Pak Ustaz. Itu tidak keturunan siapa-siapa, itu adalah orang korban make up. Jangan kenalan dengan perempuan dengan foto, apalagi di Facebook dan Instagram. Kenapa? Karena sekarang banyak yang glowing karena filter. Kenapa waktu kami jumpa Ustaz Somad itu beda kalau dengan yang di masjid? Di masjid ini lampunya tidak begitu kuat, jadi wajah saya ini nampak hitam. Kalau pas jumpa asli, banyak orang terkejut, ternyata lebih hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapalah orang kita mesti minum jus bengkoang biar supaya putih? Minumlah jus bengkoang. Tidak mempan diminum, oleskan ke wajah. Tidak juga tumpahkan ke tempat tidur. Kenapalah kita tidak pede dengan warna kulit kita? Bule-bule, orang-orang barat membeli tiket pesawat ke Bali, pergi berjemur di pantai Kuta. Mereka berjemur itu biar supaya hitam. Kita belum berjemur udah hitam. Kenapa kita tidak syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yang penting pede, percaya diri. Betul? Mau hitam, mau putih, Nabi tak ada mengatakan yang putih masuk surga. Kalau putih masuk surga, Abu Lahab itu putih karena dia keturunan Quraisy. Yang hitam masuk neraka. Kalau hitam masuk neraka, Bilal masuk neraka. Tapi kenyataan dalam sejarah Islam, apa kata Nabi? Ta'al ya Bilal, sini Bilal. Bilal pun datang. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selopmu, sendalmu di surga. Kenapa Nabi tak mengambil ta'al ya Abu Bakar? Abu Bakar orang kaya, orang Quraisy. Ta'al ya Ali. Ali anak muda, orang Quraisy. Ta'al ya Umar. Umar orang hebat, Quraisy, khalifah, mertua Nabi, anaknya Hafsah, istri Nabi. Tapi yang dipanggil Nabi adalah Ta'al ya Bilal. Miskin, susah, berkulit hitam, orang Afrika Utara, Nubia, tapi dialah yang naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang kafir musyrik jahiliyah waktu menengok Bilal azan?
syukur bapakku sudah mati, tak menengok burung gagak naik ke atas. Hina bagi mereka berkulit hitam. Orang Amerika tahun 50-an menjadikan orang kulit hitam Afrika sebagai budak, diikat pakai tali, dimasukkan ke kebun binatang. Bagi orang Amerika, orang kulit hitam sama dengan binatang. Tahun 50-an orang kulit hitam tak boleh kuliah. Orang kulit hitam yang kuliah kelasnya khusus di samping dinding di luar kelas. Yang kulit putih malam, yang kulit hitam di luar kelas. Fotonya berserak-serak di Instagram. Sudah nengok? Makanya isi 2 giga. 50 tahun lalu Amerika masih rasis, masih mengkotakkan orang berdasarkan warna kulit. Islam 1444 tahun yang lalu, apa kata Nabi? Bilal, ku dengar suara selopmu dalam surga. Dalam Islam, orang berkulit hitam masih di dunia. Jangankan kulitnya, jangankan badannya, jangankan kepalanya, jangankan lisannya, selopnya sudah masuk surga duluan. Jangan-jangan selop Bilal lebih mulia daripada kita. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa hebat karena kursimu yang tak terlalu tinggi. Ini setelannya kenapa pendek begitu? Jangan bangga karena engkau dimuliakan orang pakai baju baru, karena semua akan tinggal kenangan saja. Meja tinggal kenangan, baju tak akan mungkin dibawa mati. Yang dibawa mati hanya tinggal amal soleh apa pula soman. Jadi kalau bercerita tentang Islam, tidak ada yang lebih hebat daripada Islam. Betul? Kata orang Islam. Orang Islam muji Islam itu namanya apologi, membela diri sendiri. Yang mengatakan Islam itu hebat namanya Karen Armstrong. Siapa namanya? Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi. Karen Armstrong, satu marga dengan Neil Armstrong. Ada pula yang mengirim foto saya kemarin, foto Neil Armstrong di bulan, di sampingnya ada rumah makan sederhana. Apalah orang ini. Karen Armstrong menulis buku judulnya History of God, Sejarah Tuhan, bestseller, laku habis. Habis itu ditulisnya History of Prophet Muhammad, peace be upon him. Rupanya kalau habis makan pulut kuning ini lancar bahasa Inggris kita. Yang menulis sejarah tentang Nabi Muhammad adalah orang tidak Islam, Karen Armstrong. 2 kali Quran tebalnya bercerita tentang kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya saya mengangkat kata kuncinya adalah persaudaraan. Nabi itu mengajarkan kita memanggil orang ya akhi, laki-laki, ya ukhti. Kalau gitu kami mesti pakai bahasa Arab? Tidak mesti. Sesuai dengan bahasa kampung kita masing-masing. Kalau saya, my brother, my sister. Kalau kampung kalian, pripun, sedulur, sederek, sedoyo, dun awak, dun sana ambo sadonyo, alak kita sesudena. Apapun bahasa yang kita pakai, itu hanya sampulnya saja. Substansinya bahwa kita bersaudara. Khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan jadi tak ada homo, lesbi, tidak menghasilkan apa-apa. Karena dalam Quran dikatakan dari laki-laki dan perempuan. Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Mohon maaf Akang Asep, kumaha atuh dah maaf. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan.
dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, lalu dijadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah bukan Minang, bukan Jawa, bukan Batak, bukan Bugis, bukan Sunda. Yang paling mulia adalah atqakum, yang paling takwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita memandang orang berdasarkan persaudaraan, tapi suku tak boleh dibuang. Makanya mereka tetap memakai apa namanya? Al-Ansari, orang Madinah. Al-Ausi, orang Aus. Al-Khazraji, orang Khazraj. Al-Qurashi, orang Quraisy. Jadi dengan berislam ini suku tidak kita buang, tapi kita menghormati orang lain. Lita'arafu, kamu disuruh saling mengenal. Jangankan bahasa Arab, jangankan bahasa Inggris yang di luar Indonesia, sesama kita pun di Pekanbaru nih saling mengenal. Kalau tidak nanti kita berkelahi. Betul? Betul. Kenapa? Datanglah orang Batak ke rumah makan Minang. Bahasa Bataknya apa kabar tuh? Biado. Biado. Datang orang Minang, babi nado nado kambiang. Inilah gara-gara tidak paham. Kalau dia paham, dia akan katakan, Biado, I'm fine, saya baik, karena kita bersaudara. Kalau kita satu agama, ikatan kita dua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kebetulan agama kita sama, ikatan kita dua. Kalau agama kita sama, kita tetap diikat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andai tidak satu negara, tidak satu agama, bule-bule yang datang ke Riau mau menengok hutan Riau, mau menengok kebun sawit di Riau, mau menengok minyak gas Riau, apakah orang Riau melihat bule-bule, kalau nampak bule dan Pak Le pancung kepalanya? Seandainya orang Riau itu radikal, seandainya orang Riau itu teroris, seandainya orang Riau itu ekstremis, tidak akan lama perusahaan Chevron, betul? Kan baru belakangan berubah jadi Pertamina. Sebelumnya apa namanya? Sebelum Chevron itu apa namanya? Nampak betul tak pernah main ke Rumbai. Mainnya cuma di Panau sama Rimbo Panjang aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bule-bule datang sebelum Indonesia merdeka. Mereka sudah datang mengeksplorasi, membuat sumur minyak. Akhirnya kontraknya habis, dilanjutkan oleh perusahaan lokal Pertamina. Apa maknanya? Riau selalu welcome dengan siapapun. Jadi kalau ada orang mengatakan itu orang Riau radikal gara-gara ceramah Ustadz Abdul Somad, kalau bohong-bohong aja lah, tapi jangan bongak betul macam itu. Ada rupanya orang Riau ini jadi radikal gara-gara ceramah Abdul Somad. Ada orang Riau ini jadi membunuh turis gara-gara ceramah Abdul Somad. Ini orang Ustadz marah? Tidak marah. Memang kalau panas nih gini bawaannya. Di mana-mana saya ceramah, air minum itu 1 botol. Ini dipasang orang ini 3 botol. Di mana-mana kalau saya ceramah itu biasanya mereknya dibuka, dibuang. Buang, coba tengok rekaman-rekaman mereknya dibuang. Kenapa? Kita tak mau mengiklankan air minum orang, iklan gratis, tapi ini memang sengaja dipasang. Minumlah air Syafaqallah, kantor Jalan Soekarno-Hatta, Arengka 1, depan Indogrosir. Bagi anda ingin air isi ulang galon, hubungi 0852 5631 0007. Catat nomor berikut ini: 0852 5631 0007. Acara apapun acaranya, minumnya tetap Syafaqallah. Hubungi nomor berikut ini. Padahal belum jelas lagi persen-persennya ini. Kalau bersaudara, tolong lakukan jualannya.
Jangan mengaku bersaudara, satu masjid, satu imam, satu pengajian, tapi laku tak laku bukan urusan kita. Ini banyak orang di Pekanbaru ini begitu pergi ke pasar pagi Arengka, menawarnya mencekik batang leher. Udah jelas lah makcik itu berjual ikan jam 12 siang. Itu kan pasar pagi. Kalau jam 12 siang artinya udah tak ada lagi pembeli. Berapa ikan gurami ini sekilo? 10.000 Pak, karena udah siang. 3.000 aja ya. Dia bilang 3.000 itu sambil menunjukkan cincin emasnya 3 ya kata. Untunglah nenek itu lemah lembut baik. Kalau bolehlah dia selalu mendengar ceramah saya. Udah saya ajarkan itu. Kalau ada orang kasar gitu, kasih dia pisau yang menyisik ikan itu. Kenapa tak kau bunuh aja kau? Nah. Tapi kalau dia makan di rumah makan di atas mall, datang orang membalikkan duitnya sisa. Pak, sisanya 50.000 lagi. Ambil aja. Kenapa? Karena yang ngasihkan itu cantik.